Perang di Timur Tengah terus meluas. Kali ini Iran menyerang kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak. Beredar di media sosial kebakaran hebat di kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak akibat serangan Iran. Sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada Februari lalu, Iran beberapa kali menyerang Erbil. Iran menargetkan basis militer Amerika di Bandara Erbil dan konsulat Amerika di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the... Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mengalami keuntungan dengan perang Amerika-Israel dengan Iran. Trump menjelaskan bahwa keuangan Amerika sangat bagus hingga memecahkan rekor dan cadangan minyak negara paman Sam tersebut tidak sama sekali terpengaruh dengan penutupan Selat Hormuz. It wouldn't happen in 4 years. They said in 4 years it won't be able to be possible to break 50,000. And we broke it with the Dow. And I'm actually a little bit surprised that we're breaking it constantly, even now, during this conflict. Because when we broke it, I called a lot of the people here. I called JD, I called Marco, I called Howard, I called Scott. I said, I hate to tell you fellas, but we have to do a little bit of a detour. We have to go to Iran and make sure they don't have a nuclear weapon. We had just broken every financial record. And the amazing thing is we continue to break them even during the war. Now fuel went up, but I thought it would have gone up much more. And a lot of ships are coming to the United States, and they're using the United States instead of the Hormuz Strait. Amazing things are happening. Our country is amazing. We don't have an oil shortage. We drill, baby, drill. We are right now producing more oil than Saudi Arabia. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memecat Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat John Phelan. Pemecatan secara mendadak ini dilakukan di tengah konflik di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melakukan perombakan besar di tubuh militernya di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menteri Angkatan Laut AS John Phelan dilaporkan dipecat secara mendadak pada Rabu. Keputusan ini menambah daftar pergantian pejabat tinggi di Pentagon dalam beberapa pekan terakhir. Phelan diduga dipecat setelah ketegangan selama berbulan-bulan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Para pemimpin Pentagon kesal ketika Phelan menyampaikan ide pengadaan kapal perang modern langsung kepada Trump tanpa melalui Hegseth. Sejak saat itu, Hegseth berupaya melemahkan pengaruh Phelan. Diketahui Phelan menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Randy George juga dilaporkan dipecat. Bersama dengan 4 jenderal lainnya, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS Letjen Jeffrey Cruz. Harga solar di Amerika Serikat masih dirasa mahal. Harga juga tidak selalu sama di setiap SPBU. Paling mahal saya dapetin ini di Shell.
Salah satu yang termahal, solar berharga hingga $6 untuk 1 galon atau sekitar Rp80.000 untuk 3 liter solar. Seorang WNI di Amerika Serikat mengunggah video di media sosial mengenai harga solar di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Solar yang paling mahal saya dapetin ini di Shell. Ini solar yang paling mahal saya dapetin ini di Shell. Hampir $6 nih galon. Tadi 5,1 ya, 25.000 kurang lebih. Ini $5. Di sisi lain, pemirsa, putra sah Iran yang menjadi tokoh oposisi dari Iran melakukan perjalanan di Berlin, Jerman. Sayangnya saat sedang berjalan ia dilempar cairan merah mirip saus tomat. Kepanikan kecil terjadi saat tiba-tiba Reza Pahlavi putra berjalan meninggalkan lokasi acara di Berlin, Jerman. Ia didekati oleh seseorang yang kemudian melemparkan cairan merah ke arahnya. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Shah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu Reza hidup dalam pengasingan dan aktif menyuarakan perubahan rezim politik Iran dan mendukung sistem demokratis. Unjuk rasa anti perang digelar di Jerman. Para demonstran menyuarakan kekecewaan peran pemerintah Jerman dalam perang yang menilai memprioritaskan kepentingan Amerika dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Puluhan peserta menggelar unjuk rasa anti perang dengan mengibarkan bendera Iran di gerbang Brandenburg, Jerman. Para pengunjuk rasa meneriakan slogan-slogan sambil memegang potret para korban yang diduga menjadi korban konflik dan mengangkat spanduk bertuliskan "Satu genosida tidak membenarkan genosida lainnya". Para demonstran juga menyuarakan kekecewaan yang semakin besar terhadap peran pemerintah Jerman dalam perang. Pengunjuk rasa menilai Kanselir Friedrich Merz memprioritaskan kepentingan Amerika dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Imbas perang Timur Tengah, inflasi tinggi menyebabkan keprihatinan bagi warga Jerman. Demonstrasi ini juga menarik sekelompok kecil demonstran tandingan pro-Shah yang berkumpul di dekatnya, meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera singa dan matahari pra 1979. Sementara polisi bergerak untuk memisahkan kedua kelompok massa tersebut. Ribuan warga Iran dan pengantin baru turun ke jalan memenuhi pusat kota Teheran, Iran sebagai bentuk dukungan mereka melawan Amerika Serikat dan Israel. Sepasang pengantin baru turun ke jalan untuk mendukung angkatan bersenjata Iran ketika Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak. Dukungan ini merupakan dukungan terhadap angkatan bersenjata Iran pada konflik Timur Tengah yang sedang dihadapi oleh Iran. Selain itu, Garda Revolusi Islam Iran juga pamerkan kekuatan militernya pada warga Iran. Informasi Iran lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.